Ya, Bang. Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya advokat dan juga Kaprodi Unma Banten, sekaligus pernah menjadi beberapa saksi ahli di pengadilan dan kepolisian. Jadi terkait sidang kemarin, sidang itu adalah adu argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum, sehingga menjadi sebuah materi yang bisa di-approve oleh majelis hakim dalam bentuk tuntutan ataupun pledoi. Sepanjang masih sesi jaksa penuntut umum, otomatis jaksa akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang sudah di BAP pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan itu ada di kepolisian, proses penyidikan juga ada di kepolisian, tahap 2 baru ada di kejaksaan. Jadi saksi yang dihadirkan itu adalah saksi fakta dan saksi ahli yang sudah di BAP pada saat di kepolisian. Bukan ujuk-ujuk jaksa menghadirkan saksi ahli. Jadi berkas perkara itu semuanya dapat dari kepolisian. Makanya jaksa penuntut umum itu adalah kepanjangan tangan penyidik dan kepanjangan tangan dari pelapor, sebenarnya itu. Namun saksi ahli itu harus, biasanya syaratnya adalah doktor. Ahli bahasa berarti dia dari sastra. IT berarti dari teknologi informasi atau teknik elektro biasanya. Kemudian saksi ahli pidana berarti mulai dari sarjana hukum sampai doktor ilmu hukum. Jadi betul-betul saksi itu sejatinya kaum akademis yang tidak mengetahui duduk permasalahan dakwaan yang dimaksud atau sangkaan yang dimaksud kalau di kepolisian. Jadi mereka betul-betul semestinya netral, semestinya. Karena mereka bertanggung jawabnya ke Tuhan. Jadi mereka pun disumpah juga gitu. Dan sejatinya dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sesi kemarin masih sesi dari jaksa penuntut umum. Dihadirkan kan ada fakta, saksi fakta kan, yang dari Palembang tersebut gitu. Itu kan jelas tuh, detail dijelaskan semuanya. Pasti pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim dan kuasa hukum, dan tidak boleh diulang biasanya. Kenapa harus menjawab jujur? Karena saksi itu dekat statusnya bisa menjadi tersangka. Jadi pasti mereka yang menjadi saksi itu umumnya akan mencoba tidak berbohong di pengadilan. Karena kalau berbohong itu bisa jadi nanti ada permintaan dari kuasa hukum atau jaksa penuntut umum yang di dalam konteks persidangan itu bisa request ke majelis hakim, majelis ini saksinya begini, ini tidak tepat begini, dan itu ternyata dia terlibat juga misalnya dalam proses pidananya, itu bisa diminta untuk diproses di kepolisian untuk menjadi tersangka lagi. Makanya saksi itu, baik saksi fakta atau saksi ahli, itu harus jujur sejujur-jujurnya karena disumpah. Yang dikatakan oleh saksi itu bukan melulu terkait dengan fil dunia, tapi fil akhirat juga tanggung jawabnya. Mayoritas saksi itu harus jujur, mayoritasnya. Kalau nggak jujur itu tanggung jawabnya ke Tuhannya masing-masing. Itu sebenarnya konteks kemarin saksi persidangan, baik saksi fakta M ataupun saksi ahli bahasa, pidana, dan ITM. Bang, tapi kan ini dari saksi Melvina sendiri kan menyatakan ya bahwa dia baru pertama kali baca BAP-nya itu sekali, sehingga membuat Nikita Mirzani marah dan geram. Itu membuat Nikita 7 bulan di penjara gara-gara keterangan saksi itu baru membaca sekali. Itu seperti apa sih, Bang? Tidak ada hubungannya. Jadi pada saat ada pertanyaan ini, BAP tidak dibaca, sehingga menjadi tersangka, sehingga menjadi dihukum karena ancaman hukuman di atas 5 tahun harus dipenjara. Tidak ada hubungannya. Penyidik kepolisian untuk menentukan terlapor menjadi tersangka itu harus melakukan sebuah gelar perkara. Gelar perkara itu dihadiri lintas sektoral dalam kepolisian. Di situ ada penyidik, ada kanit, mungkin ada kasubdit dari kepolisian, kemudian ada bidang lain di kepolisian, siapa aja.
ada namanya propam, ada namanya bidang hukum, ada namanya irwasda. Jadi tidak mungkin tidak ada adu pendapat. Kalau penyidik mengatakan ini berkas perkaranya sudah cukup bukti untuk menaikkan terlapor menjadi tersangka, pasti di-challenge sama bidang lain, baik propam, baik bidang hukum, dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka akan menjadi bemper juga. Bemper gimana? Karena kalau ada pra-peradilan, misalnya tersangka tidak terima, gelar perkara naik jadi tersangka, itu akan dilawan. Potensi pra-peradilan itu ada. Maka dari awal kan saya sampaikan, kenapa tidak melakukan pra-peradilan, prapid, untuk menghilangkan status tersangkanya gitu. Itu hak dari tersangka. Dengan melakukan prapid, itu status tersangkanya bisa hilang bila kita mempunyai argumentasi dan alat bukti yang lebih kuat dibanding kepolisian. Tapi kan udah lewat nih, pra-peradilan tidak dilakukan dan lain-lain tidak dilakukan. Akhirnya tersangka menjadi terdakwa yang siap menerima hukuman dari majelis hakim dan atau bisa bebas oleh majelis hakim. Maka disinilah kuatkan terdakwa dan kuasa hukumnya menghadirkan alat bukti yang bisa menangkis argumentasi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kalau memang jaksa penuntut umum kekeh gitu, wah ini pengancaman karena menurut saksi ahli bahasa begini, menurut saksi fakta begini, hadirkan saksi fakta yang lebih kuat dan lebih berkualitas. Kemudian hadirkan lagi saksi ahli bahasa. Misalnya ada kalimat emotikon ketawa, itu tidak ada means tafsirnya, itu tidak ada unsur pemerasan atau pengancaman. Hadirkan ahli bahasa di situ, tafsirkan apakah emotikon ketawa itu tafsirnya hanya bercanda, hanya tidak serius. Jadi itu tidak ada hubungan dengan pemerasan. Hadirkan. Makanya sekarang kalau memang sudah sesinya mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, hadirkan saksi fakta dan saksi ahli yang berkualitas sehingga bisa mematahkan argumentasi jaksa penuntut umum pada saat jaksa penuntut umum menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli di persidangan. Itu lebih penting gitu loh. Itu seperti apa sih Bang menanggapinya Bang? Oke. Selamat sore, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan juga Kaprodi Unma Banten sekaligus pernah menjadi beberapa saksi ahli di pengadilan dan kepolisian. Jadi terkait sidang kemarin, sidang itu adalah adu argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum sehingga menjadi sebuah materi yang bisa di-approve oleh majelis hakim dalam bentuk tuntutan ataupun pledoi. Sepanjang masih sesi jaksa penuntut umum, otomatis jaksa akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang sudah di BAP pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan itu ada di kepolisian, proses penyidikan juga ada di kepolisian, tahap 2 baru ada di kejaksaan. Jadi saksi yang dihadirkan itu adalah saksi fakta dan saksi ahli yang sudah di BAP pada saat di kepolisian. Bukan ujuk-ujuk jaksa menghadirkan saksi ahli. Jadi berkas perkara itu semuanya dapat dari kepolisian. Makanya jaksa penuntut umum itu adalah kepanjangan tangan penyidik dan kepanjangan tangan dari pelapor sebenarnya itu. Namun saksi ahli itu harus biasanya syaratnya adalah doktor. Ahli bahasa berarti dia dari sastra. IT berarti dari teknologi informasi atau teknik elektro biasanya. Kemudian saksi ahli pidana berarti mulai dari sarjana hukum sampai doktor ilmu hukum. Jadi betul-betul saksi itu sejatinya kaum akademis yang tidak mengetahui duduk permasalahan dakwaan yang dimaksud atau sangkaan yang dimaksud kalau di kepolisian. Jadi mereka betul-betul semestinya netral, semestinya